Oke, good morning, Nama Budaya. Nama budaya. Okay, today we are going to discuss again about our previous material. I hope you are not getting bored with this topic. Yeah. So today we are going to continue the discussion about conditional sentence. Yeah. So if you still remember about this part, zero conditional, first, second, and third conditional, but today we are going to focus on mixed conditional. Ya. Kita di sini, ya. Nah, di sini kita akan mengacu pada meaning, ya. Meaning ketika kita menggunakan zero conditional, first conditional, second and third conditional, and then I will explain about how to use mixed conditional, ya. Gambarnya jelas aja di sini semuanya. Ya, Jelas. Aman. Ketika berbicara menggunakan present simple or prediction about the future, ya. So when you are predicting something to happen in the future, you can use first conditional. In first conditional, you use present simple plus simple future. Tapi di sini yang pentingnya adalah bahwa di sini efeknya itu tidak ke Anda saja, tapi kepada si pendengar. Misalnya Anda berbicara dengan teman Anda menggunakan first conditional, ya. Jadi ketika Anda menyatakan suatu kondisi yang Anda harapkan terjadi di masa depan, ya. Ingat kalau kita menggunakan present simple, it means like the situations that we have predicted, it has a big chance to happen. It has a big possibility to happen. Jadi dia ini adalah ketika Anda berbicara menggunakan present simple plus present future, ya, simple future, maka si pendengar pun, si listener akan tahu bahwa oh, kemungkinan pembicaraan Anda ini akan terjadi. Even yang Anda prediksi akan terjadi. Seperti itu ya. Jadi ini sudah bukan lagi mengenai structure, tapi juga sudah mulai masuk ke ranah meaning. Begitu juga dengan second conditional. Nah, second conditional ini sebenarnya mirip dengan first conditional. You are predicting something in the future, but when you are using second conditional, you are using past simple and then using past future. Past simple ini kita menggunakan verb 2. Lalu past future kita menggunakan would. Itu berarti ketika kita menggunakan second conditional, meskipun kita menyatakan suatu kondisi yang kita harapkan terjadi di masa depan, sama seperti first conditional, in first conditional, we are predicting something to happen in the future, but kalau kita menggunakan second conditional, si pendengar pun tahu bahwa kita sendiri tidak yakin bahwa event tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi. Jadi itu sebabnya second conditional ini digunakan untuk hypothetical or unlikely situations. Unreal or improbable situation now or in the future. Ya. Jadi secara singkat kalau first conditional sama second conditional itu fungsinya sama. Tujuannya adalah untuk menyatakan sebuah kondisi yang mungkin terjadi di masa depan. Tapi bedanya kalau first conditional ini dia adalah untuk event yang berkemungkinan besar terjadi. Untuk second conditional ini adalah untuk event yang berkemungkinan kecil untuk terjadi. Tidak hanya dimengerti oleh Anda, tapi juga dimengerti oleh si pendengar. Ya. Nah, hal menarik di sini adalah it is not only about conditional sentence. When you are making a promise with your friend, and then you are using like, for example, can you please meet me tomorrow? Lalu Anda menjawab seperti ini. Well, I will try, or I will try to meet you. Jadi di situ Anda berkata bahwa I would try. Maksudnya itu aku akan mencoba. Kita menggunakan would. Itu berarti kita pun tahu bahwa kayaknya besok kita nggak bakal ketemu deh. Seakan-akan kita kalau di Indonesia itu kayak insya Allah deh ya, kayak lihat aja besok gitu. Nah, jadi si pendengar pun tahu bahwa kayaknya nih orang belum tentu bisa ketemu aku besok begitu ya. Jadi ketika Anda membuat promise or when you are in just a daily conversation and then when you are like making a promise or like want to have some meeting with your friends, but you are using verb to or past tense, jadi itu berarti Anda tidak yakin bahwa Anda bisa bertemu atau Anda tidak yakin bahwa situasi yang Anda prediksi itu akan terjadi. Seperti itu. Ya. But if you are using like, can you please meet me tomorrow? Well, yes, I will meet you tomorrow. Itu artinya si pendengar pun tahu bahwa oh orang ini yakin dia bisa ketemu saya. Seperti itu.
Ini sudah masuk ranah meaning. Nah, untuk yang mau kita bahas hari ini adalah mixed conditional. Mixed conditional ini muncul gara-gara third conditional ini ternyata. Nah, perhatikan untuk third conditional kita menggunakan past perfect plus past future perfect. Ya, perhatikan di sini. Di sini gunanya third conditional itu mungkin Anda masih ingat adalah untuk membayangkan sebuah situasi yang kita harapkan telah terjadi di masa lalu, tapi semua sudah terlambat. Ya, the person is imagining a different past, imaginary situation that did not happen in the past. Jadi singkat kata di sini kita hanya menghayal saja. Kita membayang-bayangkan situasi atau event yang berbeda di masa lalu. We are imagining different past that we hope that this event should be happened in the future, in the past, but it is not happening. Jadi Anda seakan-akan mengharapkan sebuah event itu terjadi di masa lalu, tapi kenyataannya itu tidak terjadi dan semua sudah terlambat seperti itu. Contohnya, if you had studied, you would have passed the exam. Another example, if I had not been sick, I would have gone to your party. Contoh pertama, jika kamu telah belajar, kamu mungkin akan telah lulus dalam ujian tersebut. Contoh kedua, if I had not been sick, kalau misalnya aku nggak sakit, mungkin aku akan telah pergi ke pestamu. Nah, berarti kenyataannya dia tidak belajar dan tidak lulus ujian. Atau di kenyataannya orang ini dia itu sakit, tapi dia seakan-akan membayangkan situasi yang berbeda, sesuatu yang diharapkan terjadi di masa lalu. Dan ingat, untuk third conditional, maka dia tidak ada lagi kaitannya dengan saat Anda berbicara. When you are using third conditional, you are imagining about your past, but you must remember, today's reality, today's situation is not related anymore with your past. Jadi situasi Anda sekarang itu tidak ada lagi kaitannya dengan yang masa lalu. Hanya sekedar mengandai-andai saja. Seperti itu ya.